Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Widya Iswara Putri dengan NIM 19033-139, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Padang. Dalam mata kuliah umum Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan garapan kedua dari administrasi pendidikan, yaitu administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Baiklah, kita lihat pengertian pendidikan dan tenaga kependidikan. Dalam asumsi kita, pendidik hanya guru dan dosen. Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini menjelaskan bahwa yang termasuk pendidik itu banyak, tidak hanya dosen dan guru. Kita lihat pengertian pendidikan dan tenaga kependidikan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tenaga kependidikan adalah mereka atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri kemudian diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Namun mereka tidak terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan. Mereka menunjang terjadinya proses pendidikan. Selanjutnya kita lihat yaitu pendidik. Pendidik merupakan tenaga yang punya kualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan-sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya masing-masing. Nah, tenaga pendidik ini berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan secara langsung. Nah, selanjutnya kita lihat pengertian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Di mana sebelumnya kita telah belajar bahwa administrasi itu merupakan sebuah proses mengelola, mengatur SDM. Nah, pengertian administrasi PTK di sini yaitu sebuah proses mengelola, mengatur sumber daya manusia, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Mulai dari masuk dalam sebuah lembaga sampai berhenti atau disebut dengan pensiun, melalui proses perencanaan sumber daya manusia dalam bentuk perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, tunjangan penghargaan, gaji, latihan, dan pengembangan. Jadi kita lihat dari pengertian administrasi PTK. Administrasi PTK ini memiliki banyak kegiatan dalam prosesnya. Nah, kita lihat tujuan dari pengelolaan PTK tersebut. Tujuannya itu agar mereka atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kemampuan, motivasi, dan kreativitas untuk mewujudkan sistem sekolah atau perguruan tinggi yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahannya. Nah, selanjutnya kita lihat proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Proses administrasi PTK ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu pengadaan, yang kedua penempatan, yang ketiga orientasi. Nah, kita lihat dari yang pertama yaitu pengadaan. Pengadaan merupakan proses mengadakan, menerima, mencari, menemukan calon-calon dari PTK yang sesuai dengan harapan untuk bergabung di lembaga. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pengadaan. Yang pertama yaitu menentukan analisis ramalan kebutuhan tenaga kerja. Dari semester ke semester atau dari tahun ke tahun bukan ditentukan berdasarkan berdasarkan lembaga, tapi berdasarkan analisis kebutuhan. Contohnya dalam suatu sekolah guru apa yang tidak ada atau kekurangan guru. Maka hal ini merupakan analisis kebutuhan. Yang paling pentingnya adalah rasio antara guru dengan siswa apakah sudah ideal. Jangan sampai rentang rasio antara guru dan siswa jauh. Nah, ini menjadi pertimbangan penerimaan pada proses pengadaan di perguruan tinggi atau di sebuah sekolah. Jadi bukan hanya asal-asal terima, tetapi berdasarkan kebutuhan. Proses pengadaan yang kedua yaitu rekrutmen. Rekrutmen atau penerimaan. Penerimaan ini juga melalui proses yang panjang. Ada analisis syaratnya, seperti perbincangan dengan tim terkait, seperti apa harapan lembaga terhadap orang yang akan diterima sebagai PTK. Dan banyak lagi pertimbangan-pertimbangan lainnya.
Kita lihat yang ketiga yaitu seleksi. Dalam rangka menemukan yang terbaik dari yang baik, bukan memilih berdasarkan akumulasi pemikiran, karena memiliki kekerabatan, rasa saudara yang tinggi, atau berdasarkan anak siapa, dan lain-lain. Tetapi pada proses seleksi berdasarkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Intinya, diprioritaskan dari urutan yang terbaik. Proses administrasi PTK selanjutnya yaitu penempatan, di mana memposisikan PTK di tempat yang seharusnya atau di tempat yang dibutuhkan. Penempatan ini merupakan proses menempatkan orang-orang yang diterima sesuai dengan latar belakang atau sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan jabatan untuk didelegasikan tugas-tugas yang seharusnya memang dari bagian keahlian mereka. Nah, selanjutnya yaitu orientasi, di mana orientasi ini sebagai bentuk penerimaan lembaga kepada calon-calon PTK yang baru. Orientasi ini harus dilaksanakan sekaligus untuk menyatakan bahwa mereka para calon yang sudah diseleksi, yang sudah diterima melalui proses rekrutmen, betul-betul diterima sebagai anggota keluarga baru. Dengan orientasi, mereka yang baru akan tahu harus bekerja seperti apa. Selanjutnya kita lihat dalam Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil terkait dengan kesejahteraan PTK. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan ada minimal 3 hal yang akan diterima oleh PTK. Apa-apa saja itu? Yang pertama yaitu gaji, yang kedua tunjangan, dan yang ketiga penghargaan. Nah, kita lihat dari gaji. Gaji merupakan pengeluaran untuk kompensasi yang dibayarkan kepada seseorang atau pegawai atau pendidik atau pegawai pemerintah berupa gaji pokok ditambah dengan berbagai jenis tunjangan-tunjangan yang sah diterima oleh penerima gaji yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk PNS gaji dihitung tetap tiap bulannya, sedangkan honorer dihitung sesuai dengan jumlah kinerjanya. Selanjutnya kita lihat pada tunjangan. Tunjangan ini ada yang tetap dan ada yang tidak tetap. Tunjangan terdapat dalam UU nomor 13 tahun 2003, pasal 94, yang dimana dijelaskan dalam tunjangan tetap dinyatakan sebagai sebuah pembayaran kepada pekerja, kepada Anda sebagai PTK yang dilakukan secara teratur dan kontinu, dan itu dikaitkan dengan kehadiran, pencapaian prestasi kerja, dan terkait dengan tunjangan jabatan atau profesi, dan juga terkait dengan tunjangan daerah terpencil, dan sebagainya. Tunjangan yang tidak tetap. Tunjangan tidak tetap ini pembayaran yang diberikan yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan kehadiran, dengan pencapaian suatu prestasi kerja, dan segala macamnya. Contoh, tunjangan tidak tetap ini yaitu uang transportasi, uang makan, tunjangan kinerja, produktivitas, dan lain-lain. Selanjutnya kita lihat yaitu penghargaan. Penghargaan ini merupakan sesuatu yang menarik orang lain untuk mau bergabung, mau melakukan menjaga pekerjaan agar datang bekerja tepat waktu, atau memotivasi mereka untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Nah, selain dari 3 yang di atas, ada hal lain yang akan diterima PTK, yaitu yang pertama, cuti PTK. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 78 Ayat 2 dijelaskan bahwa seorang PTK punya hak cuti tahunan dan lamanya sekurang-kurangnya 12 hari. Untuk perempuan boleh cuti selama 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah melahirkan. Yang penting, akumulasi cuti hamil, cuti melahirkan itu adalah 3 bulan. Selanjutnya itu pembinaan dan pengembangan, di mana pembinaan dan pengembangan ini usaha untuk meningkatkan kemampuan teknik dari PTK untuk mengembangkan secara teoritis, konseptual, moral dengan kebutuhan pekerjaan melalui pendidikan dan latihan yang bertujuan untuk produktivitas kerja meningkat, efisiensi terjadi, pengurangan kerusakan, moral menjadi lebih baik, dan lain-lain. Langkah-langkah pengembangan karir. Langkah-langkah pengembangan karir ini ada 5. Yang pertama, laksanakan program. Yang kedua, penentuan kebutuhan
Yang ketiga, tentukan sasaran. Yang keempat, identifikasi berbagai macam prinsip belajar. Yang kelima, identifikasi manfaatnya. Selanjutnya kita lihat yaitu evaluasi administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Evaluasi ini sejauh mana pelaksanaan kapabilitas, kualitas, segala sesuatu yang terkait dengan PTK. Sudah berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkankah sehingga tidak ada saling merugikan. Hal yang dikerjakan dalam evaluasi ini yang pertama itu terkait dengan 5W plus 1H, yaitu what, why, where, who, when, and how. Dimana apa yang dinilai? Kenapa dinilai? Di mana penilaian itu dilakukan? Siapa yang seharusnya dinilai? Siapa yang seharusnya menilai? Kapan seharusnya penilaian itu dilakukan? Dan bagaimana ini terkait dengan kinerjanya? Evaluasi ini dijadikan untuk perbaikan rencana-rencana berikutnya. Nah, dari penilaian tersebut ada unsur-unsur yang harus dinilai, yaitu yang pertama kesetiaan, prestasi kerja, kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kepemimpinan, dan kepribadian. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.